Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Saya malam ini bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Malam nggak? Oke, dan kalau kami berdua di Lensa SN, berarti kita ulas berita, Ded, ya? Ya. Dan ulas berita malam hari ini kita akan kupas habis ya dugaan korupsi batubara di Sumsel. Ya. Karena ada terkini dari Kejati Sumsel ya. Iya, Kak. Update yang terbaru ya. Dan hari ini kita masuk edisi ke-234 Selasa 8 Oktober 2024. Ya. Selain terkini dari Kejati Sumsel, kita juga akan mengutip ya beberapa statement dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang sering kali kita wawancarai, Ded, ya. Ya. Dan Pak Susno sering kali berbincang dengan saya selaku pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com lewat telepon ya. Ya. Lewat telepon, WA, bahkan ada yang ketemu langsung. Langsung saja kita ke ulas berita terkini dari Kejati Sumsel tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Silakan, Dedi. Ya, Kak, terkini dari Kejati Sumsel terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara pada tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel, Kak, ya. Di mana Pak Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 memberikan update terkini terkait penanganan penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, di mana dikatakan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di kantor pusat BPKRI di Jakarta. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yuranto SMH menerima hasil audit laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara, Kak, ya. Di mana dikatakan Fani Yulia Kasari SMH bahwa untuk audit kerugian negara dalam perkara tersebut ya ini 488 miliar lebih, atau secara rincinya 488 miliar 948.696.131,56 rupiah, Kak. Oke. Terkait audit kerugian negara tersebut kan sebelumnya potensi kerugian negara telah diungkap Kejati Sumsel sebesar 555 miliar, Kak, ya. Namun terkait sudah keluarnya audit kerugian negara dari BPKRI Pusat, maka dalam perkara ini untuk kerugian negaranya dikatakan Kasih Penkum ya ini 488 miliar, Kak. Oke. Dan ini tentunya ada perkembangan baru berarti, Ded, ya? Ya. Untuk dugaan kerugian ya. Ya. Tentang perbedaan jumlah yang lama dengan jumlah yang baru, apa keterangan dari Kejati Sumsel? Silakan, Dedi. Bahwa kalau yang lama itu estimasi, Kak, ya. Ya. Di mana estimasi itu dari hasil penghitungan penyidik, Kak, ya. Dari itu ada perbedaan. Namun dengan keluarnya audit resmi dari BPKRI Pusat, maka untuk menjadi acuan kerugian negara dalam perkara ini ya ini hasil audit kerugian negara yang dihitung oleh BPKRI Pusat di Jakarta. Demikian dikatakan Fani Yulia Kasari SMH, Kak. Oke, selain update tentang jumlah kerugian, apalagi keterangan dari Kejati Sumsel? Silakan, Dedi. Keterangan dari Kejati Sumsel melalui Kasih Penkum Fani Yulia Kasari SMH bahwa hari ini tanggal 8 Oktober 2024, Kak, ya. Selain telah keluarnya hasil audit kerugian negara dari BPKRI Pusat, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga melakukan pemeriksaan saksi ahli, Kak, ya. Di mana ahli tersebut yakni dari pihak BPKRI yang juga diambil keterangannya terkait penghitungan kerugian negara tersebut. Selanjutnya Fani Yulia Kasari SMH menegaskan bahwa dengan telah keluarnya hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKRI Pusat, maka tim jaksa penyidik Kejati Sumsel akan segera melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, Kak, ya, ke tim penuntut umum Kejati Sumsel, yang setelah itu akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dalam rangka untuk persiapan persidangan, Kak. Selain persiapan persidangan, Ded, ya, sebelumnya ada juga pemeriksaan saksi ya, Ya. untuk mendukung kelengkapan berkas ya. Boleh dijelaskan untuk penonton Lensa SN pemeriksaan saksi-saksi ini? Silakan, Dedi. Ya, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara ini, Kak, ya, sebelumnya emang Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMA
telah memberikan keterangan terkait sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Di mana menurut Fani Yulekasari SMH, para saksi tersebut diperiksa sesuai dengan jadwal pemeriksaan dan setiap update-nya diberikan informasi kepada wartawan dan wartawan Suara Nusantara dan koran.sn.com maksudnya Kak ya. Di mana dikatakan Fani Yulekasari SMH bahwa para saksi yang diperiksa tersebut diantaranya ya ini pihak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Kemudian juga ada saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel. Lalu ada juga saksi dari Dinas SDM Provinsi Sumsel. Selanjutnya ada juga saksi dari pihak perusahaan swasta, serta ada juga saksi dari BUMN PTBA Bukit Asam maksudnya. Oke, selain pemeriksaan saksi-saksi untuk mendukung berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan, 6 tersangka yang sudah ditahan juga terus diperiksa, Det ya? Iya Kak. Mungkin apa keterangan dari Kejati Sumsel, silakan. Dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini emang ke-6 tersangka yang ditetapkan dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel lebih dari 1 kali Kak ya. Di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa ke-6 tersangka tersebut dilakukan pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas perkara penyidikan, yakni berkas perkara para tersangka. Memang belum lama ini, baru-baru ini untuk ke-6 tersangka kembali diperiksa Kak ya, di mana menurut keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari, pemeriksaan ke-6 tersangka dalam rangka untuk diambil keterangan tambahan Kak ya, di mana keterangan tambahan ini juga menurut Kasih Penkum untuk merampungkan berkas perkara masing-masing tersangka Kak. Oke, sudah ada bocoran kapan jadwal persidangan jadi? Ya, untuk bocoran persidangan belum disampaikan oleh Kasih Penkum Kak ya, namun ditegaskan oleh Fani Yulekasari SMH bahwa dengan telah keluarnya audit kerugian negara dari BPKRI Pusat, maka untuk tahapan selanjutnya dalam waktu dekat akan dilakukan tahap 2, penyerahan tersangka dan bukti ke Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian barulah nantinya tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel yang akan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan Kak. Oke, selain jadwal persidangan, ada info liar ya, tapi sudah lama ini Det ya. Akan ada tersangka baru infonya Det ya. Tapi dari Kejati Sumsel sendiri bagaimana Det tentang info akan ada tersangka baru untuk dugaan korupsi ini? Silakan. Memang terkait info tersebut sudah kita konfirmasi ke Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH Kak ya, di mana jawaban dari Kasih Penkum Kejati Sumsel menyebut bahwa untuk tersangka baru dalam perkara tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman proses penyidikan Kak ya. Begitupun terkait tindak pidana pencucian uang yang juga terkait tersangka dalam TPPU-nya juga masih dikatakan masih dilakukan pendalaman oleh Kejati Sumsel katanya Kak. Tapi kalau dari pengalaman Suara Nusantara dan koran.sn.com membuat berita Det ya, kalau sudah masuk ke ranah persidangan biasanya ada penambahan tersangka baru nggak Det? Untuk berbagai kasus korupsi ya? Ya sejauh ini ada Kak. Ada ya? Ada. Dari hasil persidangan biasanya tim jaksa penyidik memantau Kak ya, memantau persidangan, dan dari fakta persidangan biasanya dilakukan proses penyidikan dan penetapan tersangka barunya Kak. Kemudian kita bincang tentang suap ya Det ya. Tentang suap ini sebenarnya pernah ada statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya, yang minta kepada Kejati Sumsel ya untuk menyelidiki dugaan suap dalam perkara dugaan korupsi batubara ini. Kalau dari keterangan Kejati Sumsel bagaimana Det? Dari keterangan Kejati Sumsel, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari Kak ya belum mengungkap Kak ya bahwa terkait suap tersebut. Namun Kasih Penkum mengungkapkan bahwa dalam dugaan kasus korupsi tersebut tim jaksa penyidik sejauh ini masih melakukan pendalaman terkait proses penyidikannya Kak ya. Di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa soal suap tersebut belum bisa diungkapnya karena proses penyidikan hingga kini masih terus berjalan di Kejati Sumsel, di mana tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan pendalaman alat bukti Kak. Untuk suap ini secara samar-samar sudah dijawab oleh pihak Kejati ya. Karena saya sebagai pimret juga pernah berbincang karena ada komplain, saya sampaikan kan ada komplain tentang apa itu ya, bahwa yang ditahan itu tidak bersalah ya.
Tapi ketika saya lemparkan statement itu, ya silakan aja mereka berstatement. Tapi yang pasti Kejati Sumsel sebelum menetapkan tersangka memegang bukti ya. Ya. Ada bukti transaksi, transfer dan sebagainya ya. Ya. Kalau secara samar-samar digambarkan seperti itu berarti ada suapnya. Menurut Dedi gimana? Ya kalau menurut Dedi memang terkait ada bukti transfer terkait dana Kak ya. Memang arahnya ada dugaan ke perkara tindak pidana korupsi ini, ya ini terkait suapnya Kak ya. Namun hal tersebut biasanya terbongkar nanti di saat di persidangan Kak. Di mana dalam persidangan ini kan para saksi nanti akan dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum secara bergilir Kak ya di setiap persidangannya. Dan masing-masing saksi ini setiap dalam memberikan kesaksiannya di persidangan sebelumnya disumpah dulu oleh majelis hakim Kak ya. Bahkan sering kali Suara Nusantara dan koran SN.com meliput perkara dugaan kasus korupsi lainnya di Pengadilan Tipikor Palembang. Usai menyumpah para saksi, majelis hakim biasanya mengingatkan Kak, mengingatkan agar para saksi untuk berbicara, menyampaikan keterangan di muka umum secara jujur, tanpa ada yang tidak sesuai dengan keterangannya, sebab biasanya majelis hakim memberikan peringatan apabila saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, maka ada ancaman hukuman pidananya Kak. Oke, untuk penonton SN ya, saya juga beberapa kali hadir di persidangan bahwa menarik nanti ya. Misalnya untuk bukan kasus dugaan korupsi ini Ded ya, yang lain ya. Karena saya beberapa kali hadir di PN Palembang mendengarkan kesaksian ya. Akan terdengar semua ya, karena kebetulan sidangnya terbuka untuk umum ya. Apa misalnya siapa yang memberi ke siapa, kemudian jumlah transfer, dan biasanya pihak kejaksaan atau hakim itu menampilkan ya. Lewat, kalau dulu ya lewat tangkapan layar tentang bukti-bukti transfer. Kalau sudah begitu tidak bisa mengelak lagi ya. Iya Kak. Tapi ini bukan untuk dugaan korupsi yang ini yang kita bahas ya. Untuk dari pengalaman saya meliput di pengadilan negeri Palembang. Lanjut ulas berita kita Ded ya. Seru ya dan panas ya ulas berita tentang dugaan korupsi batubara ini Ded ya. Dan saya seringkali berdiskusi dan berbincang dengan Pak Susno Dwaji untuk katakanlah berdiskusi dan membahas perkara dugaan korupsi ini Ded ya. Dan saya garis bawahi dalam beberapa obrolan itu Pak Susno pernah berkomentar tentang peran kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha tambang ya saat dugaan korupsi ini terjadi. Ada beberapa yang kita garis bawahi ya, tapi Dedi bisa menjelaskannya, silakan Dedi. Pak Susno Dwaji memberikan komentar Kak ya, di mana peran kepala daerah saat itu ini terkait pengeluaran izin kepada perusahaan batubara, perusahaan swasta batubara maksudnya Kak. Di mana menurut Pak Susno Dwaji, jika di lapangan ada kepala dinas yang melakukan pengawasan Kak ya, dari itu kepala daerah tidak bisa langsung melakukan kontrol dan mengecek ke lapangan. Makanya Pak Susno Dwaji mengatakan bahwa kepala daerah saat itu tidak mengetahui terkait dugaan kasus korupsi tersebut Kak ya. Kemudian terkait pemberian izin kepada perusahaan batubara, dikatakan Pak Susno Dwaji dikarenakan adanya penandatanganan dari kepala dinas yang melakukan kontrol di lapangan dan pengawasan di lapangan, kemudian diajukan kepada kepala daerah saat itu. Makanya Pak Susno mengungkapkan kalau izin tersebut diparap oleh kepala dinas, masa bupatinya menolak maksudnya Kak gitu Kak. Selain itu Pak Susno Dwaji juga mengungkapkan bahwa di lapangan ini aparat dan ada aparat ya ini ASN Kak ya. Ya ini yang melakukan pengawasan, di mana di lapangan ini kepala dinas yang mengetahui titik koordinat. Selain itu menurut Pak Susno Dwaji, karena kepala dinas ini ada di lapangan, maka yang mengetahui titik-titik batas itu ya ini kepala dinas, yang juga yang mengetahui apakah ada pembayaran retribusi atau tidak ada pembayaran retribusi, ya ini kepala dinas tersebut. Sehingga menurut Pak Susno Dwaji, kepala daerah tentunya tidak tahu terkait kondisi di lapangan Kak. Oke, yang saya garis bawahi ada statement Pak Susno Dwaji, kepala daerah tidak mungkin langsung terjun ke lapangan ya. Untuk mengetahui titik koordinat ya, karena yang melakukan pengawasan itu ada aparat yang sudah ditunjuk ya, dari pemerintah Kabupaten Lahat.
Kalau kita bicara tentang aparat ya, dari ke-6 tersangka yang sudah ditahan ya, itu ada 3 ASN ya. 3 ASN. Tentunya mereka punya tugas masing-masing ya. Tentunya yang kita garis bawahi kontrol di lapangan. Nah, bagaimana ini, Den? Ya, terkait perkara ini emang asisten bidang tidak bidang khusus Kejati Sumsel atau Aspisus Kak ya. Umaryadi SMH bahwa mengungkapkan bahwa perkara dugaan kasus korupsi ini terjadi karena PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan swasta melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi, ya ini masuk ke dalam wilayah izin usaha produksi BUMN PTBA Kak ya. Dimana menurut Umaryadi SMH memang ketiga tersangka yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan Energi Lahat dan Energi di Kabupaten Lahat, ya ini terdiri dari kepala dinas saat itu dan 2 kasih Kak ya. Dimana menurut Umaryadi SMH selaku Aspisus Kejati Sumsel bahwa ketiga tersangka tersebut selaku ketua atau pelaksana inspeksi tambang atau PID bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat dalam periode 2011 sampai dengan 2013 Kak ya. Di mana menurut Umaryadi SMH bahwa ketiga tersangka yang merupakan ASN tersebut tidak melakukan pengawasan dan melakukan pembiaran Kak ya. Sehingga dugaan kasus korupsi tersebut terjadi Kak. Di mana menurut Umaryadi SMH bahwa harusnya ketiga ASN yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tersebut bisa mencegah Kak ya. Tapi dengan tidak adanya pengawasan dan adanya pembiaran sehingga membuat dugaan korupsi tersebut terjadi. Di mana menurut Umaryadi SMH bahwa seharusnya jika bisa dicegah bahwa tugas dari ketiga tersangka yang merupakan ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat ini melaksanakan pengawasan pertambangan umum yang meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, konservasi, jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan Kak. Kita bicara dan bahas sekarang tentang TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Silakan Dedi. Ya Kak, terkait TPPU tersebut Pak Susno Duaji yang merupakan tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri Kak ya, minta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas terkait TPPU dalam perkara dugaan kasus batubara tersebut. Pak Susno Duaji yang merupakan mantan penyidik berpengalaman di Bareskrim Kak ya, mengungkapkan bahwa dia menilai bahwa untuk pelaku TPPU ini adalah pihak yang mengalirkan uang Kak. Makanya definisi di dalam TPPU dikatakan Pak Susno Duaji ya ini berawalan dengan huruf ME maksudnya, yaitu mentransfer, membelanjakan, mengaburkan asal usul. Sedangkan pihak yang menerima uang juga bisa kena TPPU. Hal itu dikatakan oleh Pak Susno Duaji Kak ya. Kemudian masih dikatakan Pak Susno Duaji dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang tersebut, kejaksa penyidik diharapkannya untuk membuktikan dulu soal dugaan kasus korupsi dan suapnya Kak ya. Apabila maksud Pak Susno karena dugaan korupsi dan suap ini kan uang yang diduga dikorupsi, maka akan terungkap aliran-aliran uang tersebut mengalir ke siapa saja dan siapa saja yang menggunakan. Dari itu Pak Susno Haji menegaskan jika dugaan korupsi dan suapnya terbukti, barulah tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan terkait penindakan tindak pidana pencucian uangnya Kak. Oke. Kejati Sumsel sendiri belum membuka secara lebar ya tentang suap, kemudian TPPU, kemudian siapa yang menerima, siapa yang mengalirkan ya, jumlahnya ya. Tapi sepertinya akan terungkap semua di persidangan Ded ya. Nah ini harus siap-siap ya yang menerima, yang mentransfer atau ada praktek TPPU ya, akan terungkap semua di pengadilan nanti. Dan untuk penonton SN, pengadilan
pengadilan proses persidangan Persidangan. itu belum dijadwalkan ya. Belum dijadwalkan. Tapi kalau ada persidangan dan terbuka untuk umum, kita akan running ya membuatnya di koran.sn.com dan Suara Nusantara edisi paper. Dan kita udah bahas ya dan kupas tuntas perkara dugaan korupsi batubara ini Dan ya, dari berbagai sisi ya. Siapa tahu ada usulan tema lain dari penonton Lesa SN untuk dari sisi yang lain, sisi yang berbeda selain yang sudah kita bahas. Silakan DM ya ke Instagram Koran SN. Dan untuk tamu podcast yang akan kita undang, silakan DM juga ya ke Instagram Koran SN ya. Dan untuk penonton Lesa SN khusus tamu podcast itu kita bisa yakinkan tamu podcast dan SN itu semuanya berkualitas ya, dan berkelas. Dan biasanya di ujung ulas berita itu kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah berbuat baiklah tanpa batas dan yakinlah rezekimu tanpa diduga-duga akan makin luas. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.